Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada sobat sehat semua yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Onza Pramudita Eksandira. Saya merupakan mahasiswa S2 Prodi Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya bekerja di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang artikel yang berjudul A Review of the Recent Advancement in Absorption Technology for Removing Antibiotic from Hospital Wastewater dari Journal of Water Process Engineering Publisher Elsevier. Di sini terindeks Scopus Q1. Artikel ini disubmit ke jurnal tanggal 21 September 2024, revisi tanggal 2 Desember 2024, dan disetujui tanggal 6 Januari 2025, lalu publish tanggal 10 Januari 2025. Jurnal ini membahas tentang perkembangan teknologi absorpsi dalam mengatasi masalah limbah antibiotik dari rumah sakit. Nah, limbah antibiotik di rumah sakit ini konsentrasinya sangat tinggi sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Nah, lanjut kita bahas ke bagian abstraknya. Di bagian abstrak, di situ dibahas tentang kontaminasi lingkungan oleh antibiotik itu menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Limbah rumah sakit mengandung konsentrasi antibiotik yang jauh lebih tinggi dibandingkan limbah rumah tangga biasa sehingga membutuhkan penanganan yang khusus. Sifat limbah rumah sakit yang kompleks menyulitkan upaya pengolahan secara konvensional. Nah, untuk itu, maka di sini dibahas tentang teknologi absorpsi. Teknologi absorpsi diulas sebagai metode yang menjanjikan untuk menghilangkan antibiotik dari limbah rumah sakit. Keunggulan dari metode absorpsi itu adalah dapat mengatasi dampak konsentrasi puncak antibiotik dan bahan kimia lain pada pengelolaan limbah biologis konvensional, terutama saat terjadi peningkatan penggunaan antibiotik seperti pada masa pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya kita akan bahas di bagian introduction-nya. Pada bagian introduction atau pendahuluan, dijelaskan bahwa resistensi antimikroba atau antibiotik ini merupakan ancaman global. Jadi resistensi antimikroba ini adalah salah satu dari 10 ancaman terbesar bagi kesehatan global dan ini terjadi semua akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat pada manusia dan hewan. Selanjutnya, konsumsi antibiotik global per kapita itu meningkat sebesar 65% dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Di jurnal ini juga dijelaskan eh, dampak ekonomi resistensi antimikroba, yaitu diperkirakan pada tahun 2050 mendatang, total kerugian ekonomi akibat resistensi antimikroba akan mencapai kurang lebih 100 sampai 210 triliun US dollar. Kerugian ini terkait langsung dengan penurunan produktivitas akibat penyakit dan kematian dini. Di introduksi sendiri juga menjelaskan tentang limbah rumah sakit sebagai sumber bakteri resisten. Nah, limbah rumah sakit atau HWB ini menjadi sumber bakteri resisten antibiotik karena mengandung senyawa dan matriksnya juga kompleks. Lalu tantangan pengelolaan limbah rumah sakit yaitu adalah sebagian besar HWW dibuang langsung ke instalasi pengolahan IPAL tanpa ada pengolahan awal. Jadi sisa-sisa antibiotik ini langsung masuk ke IPAL, nah, seperti itu. Jadi adapun di sini potensi teknologi absorpsi.
Jadi teknologi absorpsi itu merupakan jawaban dari banyaknya limbah antibiotik yang langsung menuju ke IPAL. Nah, sebelum ke IPAL itu digunakanlah teknologi absorpsi. Teknologi absorpsi merupakan metode pengolahan air yang sudah mapan dan banyak diterapkan. Teknologi ini menawarkan keunggulan seperti kapasitas porsinya lebih tinggi untuk menghilangkan kontaminan dan patogen, sehingga eh, limbah tadi akan lebih aman sebelum mengalir ke IPAL. Terus di sini tujuan dan fokus jurnal-jurnal ini bertujuan untuk memberikan tinjauan sistematis tentang kemajuan terkini dalam teknologi absorpsi untuk menghilangkan antibiotik dari air limbah. Di sini juga dijelaskan sumber limbah rumah sakit. Jadi limbah rumah sakit itu banyak, ada limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis itu misalkan dari sisa-sisa operasi, terus pembuangan darah, terus pembuangan urin, urin pasien, itu, pos pemeriksaan darah, pos pemeriksaan urin dan lain-lain. Untuk limbah-limbah non medis yaitu misalkan limbah-limbah yang dari kamar mandinya pasien, terus penggunaan toilet, terus limbah-limbah dari laundry dan lain-lain. Nah, di jurnal ini disebutkan bahwa tingginya konsentrasi antibiotik dalam HWW itu sangat tinggi. Jadi apa namanya, limbah antibiotik ini konsentrasinya secara presentasi itu tinggi di penelitian ini. Lalu saya jelaskan sedikit tentang metode konvensional yang dijelaskan di penelitian ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada metode konvensional dan ada metode modern dalam mengatasi limbah antibiotik di HBW. Oke. Nah, di sini metode konvensional itu dia menghilangkan padatan tersuspensi total atau TSS dan koloid minyak dan lemak dari bahan organik. Lalu digunakan untuk mengelola kontaminan kimia dan biologis dalam HWW. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Terus selanjutnya ada metode modern. Nah, di sini daripada metode modern adalah perbedaannya dia di metode modern menggunakan filtrasi membran. Jadi sebelum ke IPAL itu limbah-limbah ini difiltrasi menggunakan membran, yaitu eh, jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan polutan dari air limbah. Nah, terus ada juga proses oksidasi lanjut atau AOPS. Dijelaskan di jurnal ini. Nah, ini AOPS yang dijelaskan di jurnal ini. Jadi AOPS ini meliputi berbagai proses kimia dan ada hidrokimia, ada elektrokimia, ada fotokimia, dan ada sonokimia yang bergantung pada pembentukan radikal bebas. Ini semua bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa antibiotik yang terdapat pada limbah HBW. Untuk faktor yang mempengaruhi dari absorpsi itu sendiri adalah dari variabel lingkungannya. Jadi absorpsi itu bisa dipengaruhi, ya, ini absorpsi bisa dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Misalkan yang pertama ada dari pH-nya, terus ada konsentrasi polutan awal, terus apa namanya, suhu juga seperti itu. Jadi suhu itu berpengaruh. Eh, di sini saya akan mencoba merangkum jurnal ini. Dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini adalah limbah rumah sakit merupakan sumber utama pencemaran antibiotik konsentrasi tinggi. Lalu metode pengolahan konvensional itu dirasa kurang efektif karena tidak bisa menyaring limbah antibiotik ini. Sehingga ditemukanlah atau lebih dilakukan teknologi absorpsi sebagai solusi dari kurang efektifnya metode konvensional.
Terus di sini juga berbagai sorben telah diteliti, yaitu seperti karbon aktif, material berbasis limbah, ada grafen oksid. Terus di sini juga banyak pengembangan, penelitian pengembangan tentang absorben itu harus dilakukan lebih lanjut menurut, artikel di sini. Nah, untuk penerapannya di rumah sakit terutama yang ada di Indonesia ini, menurut saya ini sangat mungkin dan harus segera dilakukan. Karena apa? Karena kita tahu juga bahwa resistensi antibiotik dan penggunaan antibiotik di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Jadi sedikit-sedikit pasien panas itu langsung antibiotik, panas antibiotik sehingga apa namanya kita perlu untuk mempertimbangkan metode absorpsi ini diterapkan di Indonesia. Demikianlah, review singkat dari jurnal ini. Semoga bermanfaat untuk semua orang dan besar harapan saya bahwa absorpsi itu bisa diterapkan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.